saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Tapi karena Rama nggak hadir ya, Rama sedang sakit, diganti sama Rosyid aja deh ya, Rosyid ya. Silakan Rosyid. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semua? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya. Absen kamu aja ya. Kita mulai. Ini kayaknya belum lengkap semua ya. Ibu coba absen ya. Ayunda. Ada Ayunda. Itu Davi dan Yolanda. Rama dan Ilhamnya izin sakit ya. Jadi anak-anak semua ibu nggak bosan-bosan, gak henti-henti untuk ngingetin semua untuk jaga kesehatan, jaga imun ya, jaga jarak, dan jangan keluar rumah kalau memang nggak ada keperluan mendesak. Jadi kamu jangan kemana-mana dulu. Nah, jadi seperti yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa hari ini Ibu akan masuk ke beban dan belanja. Nah, tapi khususnya untuk sekarang kita masuk ke beban dan belanja barang ya, khusus barang dulu. Nah, sebelum kita mulai materi minggu ini, seperti biasa, kita review dulu ya. Ibu mau review dulu, anak-anak masih ingat apa enggak materi yang minggu lalu. Ya, jadi kita review dulu. Yang pertama, Ibu mau tanya ke siapa ya? Taki. Taki siap, Taki? Siap, Bu. Oke, Ibu mau tanya Taki. Minggu lalu materinya apa, Taki? Tentang apa? Masih ingat nggak? Nah, ini bagaimana pencatatan pendapatan pajak daerah Iya. diawali dengan SPPT. Iya, benar. Jadi, minggu lalu kita ngebahas tentang pendapatan daerah ya. Sekarang Ibu mau tanya, Taki masih ingat nggak sih tahapan pencatatan untuk pajak daerah yang diawali dengan SPPT? Jadi, tahapan dari awalnya sampai akhirnya. Taki masih ingat nggak? Main, Bu. Untuk pajak yang diawali dengan penerbitan SPPT akan diberikan kepada WP, wajib pajak dari SKPD, terus wajib pajak akan menyetorkan pajaknya menggunakan pajak tersebut ke kas daerah. Oke, jadi kayak gitu ya. Gimana Melisa jawabannya Taki udah tepat belum? Udah Bu, benar. Oke, jadi benar ya. Oke, bagus Taki. Jadi Taki masih ingat materi yang minggu lalu. Dan sekarang Ibu mau tanya satu orang lagi. Oke, saya kira siap ya. Tadi kan Taki nyebutin kata SPPT. Nah, terus Ibu mau tanya SPPT itu apa sih? Terus apakah semua pajak itu memang harus didahului dengan SPPT? Ya. Iya. SPPT adalah surat pemberitahuan pajak dan sebagainya. Tidak semua. Oke, gimana Rosyid jawabannya Syakira? Mantul, Bu. Benar, Bu. Oke, bagus ya. Jadi gimana sampai sini udah mulai kebayangkan ya materi minggu lalu seperti apa. Nah, kalau gitu Ibu lanjut. Jadi minggu ini, pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah kamu nanti bisa untuk membuat jurnal belanja barang dengan mekanisme UP dan mekanismenya LS. Jadi ada dua mekanisme ya, UP dan LS, uang persediaan dan mekanisme langsung. Oke, itu dia. Dan selanjutnya, seperti biasa, nah, ada gambar di sini. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Nah, sekarang coba Ibu mau tanya dulu deh ke siapa ya di sini. Hadijah deh. Hadijah, kelihatan gambarnya Hadijah? Kelihatan Bu. Oke, Hadijah, kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kamu ambil? Coba Hadijah. Kan dia ceritanya pertama ngelihat ada gantung Bu. Mungkin dia merasa kayak, ih ini tuh tinggi banget ya, mungkin gak bisa buat digapai. Nah, ini hikmah yang bisa diambil adalah ketika kamu melihat pokoknya suatu masalah atau apapun itu, kamu harus selalu melihat sisi positifnya.
ya. Karena kalau misalnya kamu lihatnya sisi negatif, dia ngelihat gantungan dengan kondisi dia datang dengan kondisi terpuruk kayaknya ya nih, kondisinya dia kayak gini terpuruk, tapi karena dia melihat sisi positifnya, yang dia lihat justru bukan untuk mengakhiri hidupnya, tapi yang dia lihat adalah itu adalah alat untuk dia bermain ayunan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita diskusi dulu ya. Nah, diskusinya itu ada kasus di sini. Kelihatan kasusnya? Jadi di sini ada kasus pada bulan November tahun 2020, Inspektorat melakukan pemeriksaan dan sudah tutup buku tahun lalu. Nah, gitu. Tapi karena kita masih tahap belanja barang, belum sampai ke tahap koreksi jurnal, jadi yang pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh PPK SKPD untuk mencegah. Jadi supaya kejadian itu tuh harusnya tidak terjadi lagi itu seperti apa? Ya, apa sih tindakan preventifnya? Nah, untuk diskusi ini kamu kerjakannya di LKPD ya. LKPD. Nah, LKPD-nya kan udah Ibu share nih, Ibu jelas. Nah, ini biasa karena sekarang kelompok, jadi kamu tulis nama kelompoknya, kelasnya, nama-nama anggotanya. Terus ini kasusnya sama yang tadi Ibu udah tulis di PPT ada di sini. Jadi kamu bisa baca-baca lagi kalau kamu lupa atau mau diperdalam lagi. Nanti silakan kamu tulis di sini. Ya. Kalau seandainya kamu misalnya lagi ada yang nggak pakai laptop, boleh pakai buku aja ya. Jadi nanti juga untuk mempresentasikan hasil itu kamu nggak perlu untuk menampilkan ya. Jadi cukup bacain aja nanti siapa anggota kelompoknya yang mau membacakan hasil diskusinya. Gitu. Dan ini penskorannya kamu bisa cek sendiri nanti di LKPD yang kamu sudah terima. Oke. Nah, sampai sini anak-anak ada pertanyaan nggak tentang pengisian LKPD? Enggak ya, udah jelas ya. Nah, jadi nanti kamu bisa cari sumber-sumbernya dari modul, dari YouTube, dari mana aja. Gitu ya, terserah ya. Oke, silakan. Kak. Iya, Bu kenapa? maaf, saya mau nanya di LKPD itu kita nulis tindakan pencegahannya aja atau sama jurnalnya, Bu? Oh iya, untuk yang ini kan Ibu belum jelasin ya gimana sih caranya koreksi jurnal. Nah, jadi karena kita baru masuk ke tahap awal, nanti cukup tindakan pencegahannya aja ya. Jadi menurut kamu, menurut kelompok kamu, harusnya tuh PPK tuh gimana sih supaya nggak ada kesalahan lagi. Kayak gitu ya. Jadi ini analisa kamu aja, pendapat kamu ya. Itu, Oke, Rosa. terima kasih. Iya. Nah, silakan dimulai diskusinya. Mungkin 15 sampai 20 menit cukup ya. Silakan dimulai diskusinya. Nanti kalau ada kesulitan silakan ditanyakan sama Ibu. Oke, selamat diskusi ya, Nak. Gimana udah selesai kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah, Bu. Udah kirim ke itu ya, ke WhatsApp Ibu ya. Nah, karena kamu udah selesai, kita langsung itu aja ya. Presentasi hasil diskusi tapi nggak perlu ditampilin ya. Cukup lisan aja. Ya. Untuk kita mulai dari kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1 siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oke, Ayunda. Oke, Ayunda silakan. Jadi hasil diskusi dari kelompok 1 adalah PPK SKPD Dinas PU atau pejabat penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum merupakan pihak yang menjalankan fungsi akuntansi, yaitu melakukan kegiatan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi pada dinas tersebut. Oke, terima kasih ya Ayunda dan kelompok 1. Jadi kalau menurut kelompok 1 itu tadi pengecekan ya. Jadi PPK SKPD-nya melakukan pengecekan pada dokumen pendukung. Oke, terima kasih. Bagus. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 diwakili oleh siapa? Saya, Bu. Rashid ya? Oke, Rashid. Ya, Rashid Iya, Bu. silakan. Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 2, tindakan-tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh PPKS kejanggalan pada dokumen pendukung. Sekian, Bu. Oke, jadi itu menurut kelompok Rashid dan Rashid ya. Jadi kalau tadi Ibu dengar, teliti mencatatnya, terus koordinasi dengan divisi lain ya. Kalau ada
hal-hal yang mencurigakan gitu ya, Rosyid ya. Oke, bagus bagus. Ya, terima kasih Rosyid dan kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 diwakili oleh siapa? Syakira, Bu. Oke, Syakira ya, silakan Syakira. Menurut kelompok kami, pada kasus Dinas Pekerjaan Umum, dapat kami simpulkan bahwa kesalahan pencatatan tersebut Oke, terima kasih ya Syakira dan kelompok 3. Jadi itu menurut kelompok 3. Jadi kalau menurut kelompok 3 tadi ngecek dokumen lagi, terus ngecek. Nah, tadi kelompok 3 bilang PPK itu harus selalu cross check antara nilai. Nah, jadi kita akan masuk ke beban dan belanja barang. Tapi ada di pikiran kamu kira-kira aktivitasnya itu seperti apa sih kegiatan ini? Coba. Kalau menurut saya itu kegiatan belanja barang itu kayak 22. Jadi dikenakan PPN untuk barang yang di atas nilai 2 juta rupiah. Gitu ya. Jadi untuk belanja barang yang nilainya di atas 2 juta rupiah. PPH pasal itu apakah sama 100% semua gitu Bu, flat? Sih tarifnya itu tetap aja Bu sama. Oke, jadi kalau menurut Davi tarifnya tetap sama ya, flat. Jadi mau dia pajak. Kenapa Mel? soalnya nominalnya di bawah 2 juta. Iya, betul banget ya. Jadi, karena nominalnya itu hanya 1.500.000 di bawah 2 juta, jadi dia tidak di 85 juta. Harganya harga tanpa PPN, tanpa PPH. Terus RK PPKD. Kenapa sih RK PPKD? Karena ini mekanismenya LS ya, pakainya RK PPKD. PPKD-nya debit sejumlah uangnya nominalnya nanti di sini nominal dari tambahan PPH dan PPN. Dan kreditnya adalah PPH pasal 22 dan utang PPN pusat. Nominalnya sesuai dengan yang kita sudah cari. Gitu. PPN. Kenapa sih PPH pasal 22 dan PPN itu dianggap sebagai utang oleh pemerintah daerah? Ada yang bisa jawab? Kira-kira? Saya, Bu. Siapa tuh? Rosa. Oke, Rosa. Kalau menurut Rosa gimana? Kenapa sih utang? Kalau menurut saya, kenapa PPN dan PPH itu di pemerintah daerah itu utang? Karena pemerintah daerah harus store lagi ke kas negara. Oke, bagus. Gimana yang lain? Coba Hadijah, jawaban Rosa kira-kira gimana? Benar, Bu. Sama ya? Oke, benar ya, bagus ya. Jadi memang seperti yang kamu sudah pelajari mungkin di pajak ya, bahwa untuk PPH dan PPN ini itu dia udah ranah pusat, untuk pemerintah pusat. Jadi ini bukan hak pemerintah daerah, ini adalah pendapatannya pemerintah pusat. Oleh karena itu, kalau kita motong atau mengut PPN, PPH itu harus kita setorkan ke, kalau di sini berarti mengikuti posisi RK PPKD. Oke. Jadi seperti itu ya. Selesai sudah materi kita hari ini ya. Insya Allah gampang ya, gampang diakhiri. Kita refleksi dulu ya. Seperti biasa, Ibu mau tanya-tanya dulu sedikit. Masih ingat nggak sih materi kita? Berapa sih tarif ya? Tarif untuk PPN dan PPH pasal 22 dan kriteria pengenaan pajak itu seperti apa? 22 tarifnya itu sebesar 1,5% dari DPP atau pengenaan pajak. Nah, itu dengan syarat kalau pembelian barang itu kan ada 2 mekanisme dalam kegiatan belanja barang. Kira-kira mekanismenya apa saja sih dan perbedaan mekanisme tersebut apa? Dengan membayar menggunakan uang persediaan yang ada di Minta satu orang untuk membuat simpulan, silakan. Adalah dalam kegiatan belanja barang akan dikenakan PPH pasal 22 dan PPN. Untuk PPH pasal 22 tarifnya sebesar 1. Nah, sekarang untuk tugas di rumah tes formatif itu Ibu nanti akan lampirkan linknya di grup kelas, silakan kerjakan sendiri-sendiri nanti. Nah, untuk minggu depan kita akan masih ke belanja materinya. Minggu depan belanja jasa tapi ya. Jadi kita akan masuk ke belanja jasa, bukan belanja barang lagi. Gitu. Oke, sekarang karena sudah habis waktunya, silakan pimpin doa. Tadi siapa yang pimpin doa? Rosyid ya? Iya, Rosyid. Silakan Rosyid, kita tutup Rosyid. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa di doa.
Oke, anak-anak, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan semuanya, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan boleh live ya. Terima kasih. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya.